Bismillahirrahmanirrahim. Saudara-saudariku, para pemirsa channel Cahaya Akut yang dimuliakan, yang dirahmati, yang diberkahi dan tentunya dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pertemuan kita kali ini, kita akan membahas mengenai 4 hal yang diminta setelah sholat tahajud. Insya Allah dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, saudara-saudariku yang dimuliakan Allah, sholat tahajud adalah momentum yang sangat baik untuk mengajukan permintaan atau doa secara langsung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik itu permohonan mengenai hajat-hajat dunia ataupun juga mengenai hajat-hajat untuk akhirat, asalkan permohonan doa permintaan itu adalah permohonan yang baik-baik, doa yang baik-baik. Nah, saudara-saudariku yang dimuliakan Allah, berikut adalah 4 hal yang bisa diminta kepada Allah selesai menjalankan sholat tahajud. Lalu setelah 4 hal yang utama ini, barulah kita meminta hajat untuk kepentingan dunia juga. Saudara-saudariku yang dimuliakan Allah, 4 hal yang diminta setelah sholat tahajud. Yang pertama, meminta keselamatan dunia dan akhirat kepada Allah bisa dilakukan setiap waktu. Namun sholat tahajud bisa menjadi momen hikmat untuk memanjatkan doa tersebut. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Furqan ayat 63 sampai 64 yang berbunyi, dan hamba-hamba Tuhan yang maha penyayang itu ialah orang-orang yang berjalan di atas bumi dengan rendah hati, dan apabila orang-orang jahil menyapa mereka, mereka mengucapkan kata-kata yang mengandung keselamatan, dan orang yang melalui malam hari dengan bersujud dan berdiri untuk Tuhan mereka. Lalu permohonan doa yang kedua adalah memohon ampunan dosa. Nah, saudara-saudari yang dimuliakan Allah, tahajud juga menjadi waktu yang tepat untuk meminta segala ampunan kepada Allah atas segala dosa-dosa yang dilakukan. Dalam surat Al-Muzammil ayat 20 Allah berfirman, sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwasanya kamu berdiri bersembahyang kurang dari 2/3 malam, atau 1/2 malam, atau 1/3-nya, dan demikian pula segolongan dari orang-orang yang bersama kamu. Dan Allah menetapkan ukuran malam dan siang. Allah mengetahui bahwa kamu sekali-kali tidak dapat menentukan batas-batas waktu-waktu itu, maka Dia memberi keringanan kepadamu. Karena itu bacalah apa yang mudah bagimu. Dan dari Al-Quran, Dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah, dan orang-orang yang lain yang lagi berperang di jalan Allah.
Maka bacalah apa yang mudah bagimu dan Al-Quran, dan dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat, dan berikanlah pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik. Dan kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu, niscaya kamu memperoleh balasannya di sisi Allah, sebagian balasan yang paling baik dan paling besar pahalanya. Dan mohonlah ampunan kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Lalu yang ketiga, kita meminta diangkat derajatnya. Saudara-saudariku yang dimuliakan Allah, saat seseorang yang mendirikan sholat tahajud, maka Allah akan mengangkat derajatnya, tidak hanya di dunia, melainkan akan diberikan tempat yang terpuji di akhirat kelak. Hal ini sebagaimana firman Allah di dalam surat Al-Isra ayat 79 yang berbunyi, wa minal laili fatahajjat bihi nafilatalak asa ayyabsaka rabbuka maqamam mahmuda. Dan pada sebagian malam hari bersembahyang tahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu, mudah-mudahan Tuhanmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji. Lalu yang keempat, meminta diberikan kesabaran. Allah mencintai hambanya yang senantiasa sabar. Yang keempat, kita meminta diberikan kesabaran, karena Allah mencintai hambanya yang senantiasa bersifat sabar, sehingga orang-orang sabar akan mendapatkan balasan yang baik olehnya. Memohon diberikan kesabaran bisa dipanjatkan setelah menjalankan sholat tahajud. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman yang artinya, dan bersabarlah dalam menanti ketetapan Tuhanmu, maka sesungguhnya kamu berada dalam penglihatan kami. Dan bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu ketika kamu bangun berdiri. Nah, saudara-saudariku yang dimuliakan, yang dirahmati dan tentunya dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, itulah tadi 4 hal yang bisa kita minta setelah sholat tahajud. Itulah permohonan yang terlebih dahulu kita utamakan. Kemudian selain itu kita bisa meminta untuk kepentingan, untuk doa hajat-hajat kita dalam mengarungi kehidupan di dunia yang fana ini, agar juga kita memohon doa permohonan kita untuk dikabulkan setiap hajat yang kita inginkan, serta senantiasa diberikan nikmat berupa kesehatan, baik permintaan untuk kebahagiaan di dunia dan kelak untuk kebahagiaan di akhirat. Demikian yang dapat kita bahas pada penjelasan pertemuan kita kali ini. Mudah-mudahan hal ini dapat menjadi manfaat bagi kita semua. Adapun yang benarnya datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yang salah adalah kesilafan dari diri saya pribadi. Kepada Allah saya mohon ampun. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Sampai jumpa di video-video berikutnya yang insya Allah selalu membahas hal-hal yang bermanfaat dari dunia sampai akhirat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.